buat kamu mencari yang terbaik. Fashion, gadget, sport, hobi. Temukan semua di Blibli. Gratis ongkir, 100% orisinil, pengiriman cepat. Karena kamu nomor 1. Why Aren't You Podcasting Now? Presented by MLD Podcast. Kami kan sebenarnya sebuah brand gitu kan. Maksudnya brand yang akhirnya membuat podcast gitu. Kami memang berafiliasi di Lawless. Semua personil podcastnya memang owner-ownernya Lawless semua. Terus jujur waktu kami membuat podcast dulu, itu tujuannya adalah membuat sebuah platform untuk bisa mendekatkan kami as a brand kepada customer, kepada teman-teman kami dan lain-lain. Jadi seakan-akan kayak brandnya tuh bisa dekat sama orang-orang ini gitu. Misalkan brandnya jadi menjelma seperti sebuah manusia. Kalau zaman dulu ya, saya SMP, SMA gitu ya, semua anak-anak di sekolah saya itu mesti ikut band. Pokoknya kalau nggak jadi anak band tuh nggak keren gitu. Terserah deh mau band apa, mau band metal, mau band top 40, band R&B, pokoknya harus jadi anak band supaya keren. Nah kalau sekarang kayaknya semua orang harus punya podcast ya, harus podcasting. Kita sering menemukan orang pasang earphone tapi nggak ngelihat layar handphonenya, senyum-senyum atau ketawa-ketawa sendiri. Nah kemungkinan besar dia sedang mendengarkan podcasting tuh. Jadi podcast adalah platform konten digital yang lagi sangat naik daun. Semua orang sedang mencoba podcast gitu ya belakangan. It's definitely going mainstream. Kontennya pun beragam banget, temanya juga beragam. Nggak cuma talk show, dialog, monolog, tapi juga ada storytelling, terus temanya bukan cuma komedi atau horor, tapi juga ada pembacaan berita, ada storytelling, ada cerita, fiksi, macam-macam banget. Pokoknya yang dieksplor itu banyak banget oleh podcaster sekarang ini. Nah, tapi kenapa sih podcast itu naik daun? Dan kalau kita itu mau bikin konten digital, should we try podcasting? Haruskah kita mencoba podcasting? Podcast itu juga convenient karena mudah dibikinnya, nggak mahal, relatif lebih murah, nggak perlu kamera canggih atau apapun, bermodal handphone pun kita bisa bikin konten yang baik gitu. Dan didistribusikannya juga gampang. Kami dari Unfaedah Podcast, untuk yang belum pernah melihat kami, memang Unfaedah itu belum ada versi videonya. Tapi kalau vlog Lawless Jakarta udah pernah sempat bikin. Dan akhirnya kami menemukan sebuah formula yang baru, yang lebih praktis dan lebih nyaman buat kami. Jadi vlog itu sementara kami tinggalkan dan waktu itu kami mencoba untuk mulai membuat podcast. Walaupun belakangan ini kayaknya kangen juga ya untuk bikin vlog gitu kan. Tadi sempat disebutin juga kan kalau secara produksi segala macam juga lebih mudah untuk podcasting, lebih ringkes, lebih murah juga dan lain-lain gitu kan. Nah tapi sekarang ini Unfaedah Podcast juga udah masuk episode ke-57, 58 lah kurang lebih. Nah kalau menurut gue pribadi sih, kenapa podcast akhirnya bisa berkembang? Mungkin salah satunya karena berangkat dari kejenuhan orang sama radio, mungkin salah satunya ya. Soalnya kan podcast seperti yang udah disebutkan juga jadi teman ketika kita lagi di jalan, misalkan lagi di bus atau di MRT atau lagi di mobil atau mungkin di rumah sebelum tidur. Biasanya kan podcast didengarkan kan di jam-jam tersebut gitu. Yang mungkin dulu sebelum podcast itu akhirnya rame, orang mengisi waktu tersebut dengan mendengarkan radio gitu kan. Jadi mungkin karena radio stationnya memutarkan musik yang kurang sesuai selera mungkin, atau mungkin penyiarnya harus milih jam untuk mendengarkan dia, atau mungkin obrolannya banyak iklan titipan dan lain-lain. Podcast menjadi sebuah alternatif ketika orang sudah suka atau cinta dengan sebuah konten atau seorang persona, jadi bisa didengarkan terus kapan aja dan di mana aja gitu. Itu salah satu yang menurut gue
akhirnya membuat podcast berkembang pesat di Indonesia. Sama kalau misalkan kita lihat juga kan baru 2019-2020 podcast mulai ramenya banget gitu ya di Indonesia gitu. Itu juga salah satunya in a way terpicu sama COVID-19 juga sih. Maksudnya ketika pandemi orang jadinya terbiasa dengan format webinar, terbiasa dengan format misalkan Zoom meeting, Google Hangout dan lain-lain, menjadikan mendengarkan podcast itu jadi sesuatu yang kayak udah ramah di kuping gitu. Kayak kita udah terbiasa untuk melakukan itu sehari-hari gitu, entah di kantor sama teman-teman dan lain-lain, dan Maksud itu Semi kalau emang nggak ada kerjaan lain lagi. iya sih. Kerjaannya dengerin podcast. Iya kan, mau ngapain ya, work from home. Iya. Itu salah satunya itu sih. Soalnya menurut data juga banyak orang sekarang yang mendengarkan podcast tuh malam loh. Jadi setelah mereka kerja dan lain-lain gitu ya. Oh, bukan pas tidur ya? Oh, pas tidur nggak kedengeran kebetulan ya, nggak bisa ketawa jadinya. Kalau ketawa sambil tidur agak aneh. Karena mungkin layanan streaming itu sekarang lebih umum sih ya. Nah, bener. Semakin umum. Tapi memang kalau yang gua perhatikan dan menganalisa secara gembel, ini masih umumnya trennya itu lebih di kota-kota besar sih mungkin. Oke, untuk kreator ya. Untuk kreator ya. Kalau pendengar Mungkin tahun depan mungkin akan lebih meluas lagi gitu. Ya. Jadi maksudnya podcasting itu kayaknya trennya tuh besar, sekarang masih di kota-kota besar dulu ya? Iya. Ya, maksudnya at least tempat-tempat yang wifi-nya mungkin lebih mumpuni. Betul. Gimana pun juga infrastruktur internet tuh ngaruh banget sih, memang nggak dipungkiri ya untuk konten digital apapun. Tapi apa sih yang membedakan menurut kalian ya, yang membedakan kalian dengan podcast sejenis lainnya, podcast tongkrongan sejenis lainnya? Sebenarnya kami nggak tahu, soalnya kami tidak mendengarkan podcast lain. Oh begitu. Kalau Siap. gue pribadi masih mendengarkan, maksudnya Beberapa, tapi nggak banyak sih. iya betul, maksudnya beberapa masih mendengarkan, ngelihat podcast tetangga, checking out the competition, terus kira-kira apa sih perkembangan atau penyajian podcast seperti sekarang tuh, kayak orang-orang tuh kreatifnya ngapain aja sih, dibikinin apa, podcastnya ditambahin apa, itu sih gue masih monitoring walaupun nggak segitu banyak, nggak semua podcast gue dengarkan gitu. Tapi kalau untuk pembeda apa ya? Pembeda sebenarnya kalau dibilang komedi, kita tujuannya memang bukan untuk, kita kan kayak menceritakan kisah hidup kita semua nih, pengalaman-pengalaman kita. Dan kebetulan mungkin buat orang-orang yang mendengarkan, pengalaman kami ini lumayan dianggap seru dan dianggap lucu gitu. Soalnya gue pribadi pernah mencoba mendengarkan beberapa podcast yang tongkrongan, itu agak trying too hard, seperti kayak kalau mau ngomong kasar kayak dipaksakan gitu, nggak ngalir gitu mungkin. Nggak natural. Gitu, iya, jadi kayak nggak natural gitu. Ya. Sementara kalau di Unfaedah Podcast mungkin orang ya itu sambil mendengarkan podcastnya serasa ikut nongkrong gitu kan. Wah ini humornya ini banget nih, kayak zaman gua nongkrong di mana gitu. Kayak gitu sih. So mungkin itu juga kali ya, mungkin dari kategorinya sendiri, dari kategori kreator gitu, maksudnya kami mungkin salah satu dari mungkin sedikit atau nggak ada, gue pribadi juga masih kurang informasinya. Kami kan sebenarnya sebuah brand gitu kan, maksudnya brand yang akhirnya membuat podcast gitu. Kami memang berafiliasi di Lawless, semua personil podcastnya memang owner-ownernya Lawless semua. Terus jujur waktu kami membuat podcast dulu, itu tujuannya adalah membuat sebuah platform untuk bisa mendekatkan kami as a brand kepada customer, kepada teman-teman kami dan lain-lain. Jadi seakan-akan kayak brandnya tuh bisa deket sama orang-orang ini gitu. Misalkan brandnya jadi menjelma seperti sebuah manusia lah bisa dibilang. Jadi orang-orang jadi relate ke kami misalnya. Jadi relate gitu kan. Jadi interaksi atau komunikasi yang coba kami sampaikan kepada target market tersebut itu jadi lebih apa ya, lebih personal, lebih jujur, lebih lucu, lebih apa. Jadi ada nyawanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kok jadi banyak banget yang denger. Ini menarik banget dan akan kita bahas lebih mendalam nih soal
podcast sebagai brand atau marketing tool dari bisnis yang udah kalian punya gitu ya. Nanti kita akan ke situ tuh. Kan beberapa podcast itu nggak cuma melakukan rekaman audio, tapi juga video ya. Jadi sambil rekaman podcast, sambil rekam juga videonya. Misalnya seperti podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya Raditya Dika, itu jadi konten podcastnya dan konten YouTube-nya sama. Seperti itu kan kurang lebih. Nah, kalau Jurnal Risa juga seperti itu ya. Jadi di podcast ada, di YouTube juga ada sama. Tujuannya tuh apa? Terutama apalagi audiens YouTube-nya Jurnal Risa kan sudah besar sekali ya, sudah gede banget gitu. Kenapa ini tiba-tiba mau bikin podcast? Iya, jadi awalnya tuh berangkat dari aku sih ketika mendengarkan cerita di radio atau dulu tuh dengerin cerita-cerita. Dulu zaman kecil suka banget dengerin cerita yang di kaset gitu, ada cerita kayak drama radio gitu, dan aku bisa berimajinasi dengan itu. Jadi kepikiran sih pada saat itu ketika emang gara-gara podcast rame sih sebenarnya. Jadi aku tidak memungkiri bahwa oh ini lagi rame nih, gue pengen deh bikin juga di situ gitu, karena ternyata setelah dicoba satu episode ternyata orang suka karena mereka tuh lebih berimajinasi gitu dari apa yang kita obrolin. Misalkan kalau si podcast dari Jurnal Risa ini ngomongin hantu gitu kan di situ. Nah, pada saat ngomongin hantu, mendeskripsikan dalam podcast, mereka tuh masing-masing ada bayangan sendiri-sendiri yang berbeda gitu dalam kepala si pendengar itu. Itu yang jadi salah satu alasan, oh seru juga ya, sensasinya berbeda gitu dengan nonton di YouTube. Cuman karena kita tuh banyak juga yang nonton channel YouTube di Jurnal Risa itu teman tuli. Jadi kita angkat si podcast itu juga ke YouTube dan kita kasih subtitle dan segala macam. Jadi orang bisa menikmati dari platform yang berbeda gitu. Jadi mangsa pasarnya pun beda menurut aku. Kayak gitu sih. Nah, gimana sih kalau menurut tim Jurnal Risa ya, bagaimana sih membangun kengerian atau theater of mind itu lewat horor audio? Karena lagi-lagi tadi kan kengeriannya itu dibangun hanya lewat audio ya. Apakah misalnya peran sound effects jadi penting atau ya lewat narasi atau cerita-cerita aja sudah cukup misalnya? Sebenarnya di podcaster itu kita memang kasih sound juga gitu buat bikin si ambience-nya tuh dapat gitu ya, lebih kerasa. Udah gitu sebenarnya kita cuma bawa kebiasaan saya dan saudara-saudara saya di rumah itu ke telinga pendengar aja, karena memang pada saat kita saling bercerita sering banget gitu, dan semua orang juga mengalami itu, ngobrol bareng, ngobrolin hantu. Udah gitu habis itu kita tidur bareng di kamar gitu, atau ada yang nggak berani ke toilet gitu, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya si podcaster ini ya obrolan kami biasa sehari-hari, yang kebetulan Jurnal Risa ya sehari-harinya ketemunya hantu lagi gitu. Itu masalahnya. Selamat datang di podcasteri Jurnal Risa. Nah, itu yang mungkin bikin orang jadi ngerasain gimana sih rasanya jadi kami. Kita tuh pengen ngajakin kalian dengan dengerin doang, terus ngebayangin seperti apa dan merasa berada di tengah kami gitu. Kalau dalam hal audience engagement, seperti apa sih pendekatan atau strategi yang kalian lakukan untuk pendengar podcast kalian? Jadi soalnya gini, kita kan harus akui, kita harus menjaga engagement dengan audience kita ya, dengan pendengar kita gitu, karena mereka adalah pendengar-pendengar atau fans-fans loyal lah. Tapi sejauh ini platform yang besar dipakai oleh orang Indonesia kan Spotify, dan sejauh ini Spotify belum ada fitur komen misalnya, jadi kita nggak bisa berinteraksi gitu ya. Nah, gimana Unfaedah Podcast menjaga engagement dengan audiensnya? Salah satunya kami memanfaatkan sosial media sih. Lawless dan kami pribadi itu bisa dibilang kami lumayan melek sosial media lah gitu. Kami memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya.
Jadi kalau misalkan memang ada keterbatasan seperti komen atau mungkin repost atau apapun itu, biasanya kami akalin itu di sosial media. Karena sosial media juga menjadi sebuah tools untuk mempromosikan podcast tersebut gitu. Jadi setiap kali ada episode baru, pasti di sosial medianya ada postingannya. Dan biasanya pendengar kami yang udah mendengarkan episode tersebut dan ingin berkomentar, yang harusnya mungkin misalkan kalau di YouTube dia tinggalin komentar di bawahnya, akhirnya dia harus balik ke sosial media dan komen di situ gitu. Iya, lewat Instagram atau Twitter yang paling umum. Iya. Salah satunya itu. Termasuk di platform personal masing-masing. Kadang-kadang suka promosiin juga podcastnya pasti lah ya. Iya. Soalnya di luar sebelum ada Unfaedah Podcast pun kami pun sudah aktif. Jadi sebenarnya engagement itu udah terjadi sebelumnya. Mungkin juga makanya seperti let's say ketika Unfaedah Podcast masuk, itu followers yang ada di sosial media juga mereka ikut ke ranah podcast. Iya. Sama dengan podcast baru, misalnya seperti Jurnal Risa gitu kan, baru langsung top 10 gitu, karena mungkin followers dari YouTube-nya yang udah 3M itu ikut ke situ semua. Gitu. Kenapa misalnya yang gue baca misalnya podcast seperti Rintik Seduh, itu kan dia di Instagramnya udah followersnya 1 juta lebih. Pantes aja dia langsung setiap kali ada materi baru, dia peringkat 1, 2 gitu. Jadi emang berpengaruh sih ya followers kita. Iya, bisa dibilang udah ada head start lah, kayak Rintik Seduh, terus Risa, mungkin kami juga, walaupun followernya belum 1 juta sih ya, masih jauh ya. Cuman udah ada head start lah dari situ gitu. Betul sih, kalau diperhatikan podcast top itu ya, itu biasanya udah punya fanbase nih. Bahkan Unfaedah Podcast kan punya fanbase lawless-nya dong ya. Mereka nih anak-anak motor jadi dengerin podcast nggak nih? Mungkin sebagian dengerin ya, walaupun rata-rata yang kami tahu ya lebih ke temen gitu kan, yang ngomong ke kita gitu, kalau gue dengerin podcast lo yang kemarin hancur banget misalnya gitu. Tapi toh juga Unfaedah Podcast topiknya agak limitless sih, maksudnya kita ngomongin motor sesekali ya, tapi kita juga bisa ngomongin yang jauh mungkin dari motor gitu. Maksudnya si Unfaedah ini emang image-nya biasanya adalah musik, terus musiknya juga musik yang lebih spesifik, musik yang lebih keras, mungkin rock, punk rock, metal. Terus kami punya divisi otomotif juga, lebih kayak motor-motor custom misalnya. Tapi yang kami bahas di podcast tuh nggak hanya tentang itu. Betul. Bahkan podcast nomor 1 kami membicarakan tentang pernikahan. Iya. Sangat tidak anak motor ya, bahas pernikahan. Aku duga sejauh ini, walaupun podcastnya umurnya masih sebulan ya, September ya mulai ya, itu aku duga sudah ada dapat banyak feedback nih ya, maksudnya feedback atau komen-komen dari para pendengar ataupun dari lingkungan terdekat. Kalau dari pengalaman Teresa, kesimpulannya apa sih perbedaan podcast dan YouTube gitu sebagai seorang kreator, entah dari sisi apapun ya, perbedaannya apa? Kalau di podcast aku sih ngerasa orang lebih fokus dengerin ceritanya, terus kontennya, mereka lebih dengar, terus mereka bisa lebih emosionalnya tuh dapat gitu. Terus kalau di podcast tuh mereka bisa benar-benar masuk ke dalam cerita kita gitu. Sementara kalau di video gitu, di vlog itu orang fokusnya macam-macam gitu. Ada yang tiba-tiba merhatiin, itu kayaknya di jendela ada hantu nih, di jendela ada hantu, atau mungkin merhatiin pakaian kita seperti apa ya gitu. Kok kalian pakai baju kayak gini sih? Jadi fokusnya tuh macam-macam. Sementara kalau di podcast tuh langsung to the point gitu. Orang hampir sama ngedengerinnya, terus fokusnya sama ceritanya. Kayak apa ya? Saya sih ngebayanginnya kayak baca buku aja gitu. Sebenarnya medianya hampir sama seperti itu. Kita masuk ke dalam, kita fokus sama ceritanya, dan kita nggak mikirin yang lain-lain selain itu gitu. Jadi kayak lebih bisa nge-brainstorming sebenarnya ya.
Karena kalau di vlog itu banyak banget komen yang ngomentarin fisik lah, terus iya, jadi apa yang mau kita sampaikan orang malah nanggepin yang lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang lain tuh yang nggak dapet di vlog gitu, akhirnya dapetnya di podcast gitu. Jadi kalau kita mau storytelling atau menyampaikan satu cerita atau pesan yang kuat, mungkin di podcast lebih to the point, lebih nyampe kali ya. Iya. Dan orang tuh langsung ngerti gitu, dan aku ngerasa feedbacknya juga lebih, kok ternyata serem banget ya dengerin podcastnya ya gitu. Ketimbang kalau di vlog kan emang ya kita bercandaan juga gitu kan. Terus kadang-kadang kita bawa orang-orang yang nyeleneh gitu, jadinya ketawa-ketawa. Kalau di podcast tuh ya udah cerita hantu ya takut-takut gitu. Sejujurnya menurut kalian ya, menurut pengamatan dan feeling kalian, podcast itu akan sebesar apa sih di Indonesia? Apakah akan sebesar YouTube atau mungkin enggak? Dan kenapa kira-kira? Kalau sebesar YouTube, sebenarnya tergantung bagaimana platformnya sih ya. Maksudnya kalau YouTube itu semua orang sudah bisa akses dan bisa dibilang nggak berbayar kan. Bayarnya mungkin wifi. Sementara kalau podcast bisa sebesar YouTube asal di-upload di YouTube. Ya sudah dilakukan sama Teh Risa juga ya. Masih di Spotify atau iTunes gitu kan, bisa dibilang masih terbatas ya. Jadi akses orang-orang untuk ke platform itu kalau misalnya tidak ada batasan bisa besar, tapi kalau masih ada akan tidak sebesar YouTube sih menurutku. Iya. Kalau gue pribadi sih kayaknya kalau sebesar YouTube kayaknya sih enggak sih. Belum lah, nggak tahu berapa tahun lagi ya. Soalnya ya YouTube kan kombinasi lengkap gitu, udah ada videonya segala macam. Walaupun kalau kita nonton YouTube mungkin harus dedicated gitu nonton video gitu kan. Nggak bisa sambil jalan gitu, nggak bisa sambil nyetir dan lain-lain. Tapi YouTube secara paket lengkapnya ada di situ, dan audio yang di-upload di YouTube juga udah ada, yang videonya nggak perlu kita lihat. Jadi in a way dari segala aspek YouTube udah lebih menang daripada Spotify hari ini contohnya gitu. Jadi kalau sebesar YouTube mungkin nggak. Kalau sebesar radio, feeling gue mungkin juga nggak sebesar radio, tapi mungkin akan cukup besar untuk sampai membuat radio cukup ngeri sama keberadaan podcast. Menjadi threat ya, menjadi threat, radio menjadi ya. ancaman. Bahkan sekarang kan udah jadi threat radio juga. Iya, soalnya kan radio juga sekarang udah banyak banget yang bikin podcast sendiri sama penyiar-penyiarnya gitu kan. Gue dulu juga sempat siaran radio 16 tahun. Radio tempat gue terakhir juga sekarang udah mulai bikin podcast gitu. Waktu zaman gue dulu belum, padahal podcast udah ada gitu. Jadi kalau radio mungkin masih akan kalaupun lebih besar akan sedikit lebih besar karena lebih nggak mikir kali ya, dengerin radio itu kan kayak disuapin lah. Kalau podcast atau YouTube kan harus ngulik, harus tahu kira-kira channel apa. Sementara sekarang juga orang daripada disuapin, mereka cari kesukaannya sendiri kan. Jadi tinggal langsung buka YouTube, buka podcast, tinggal ketik cari yang spesifik. Gua mau podcast yang ngobrolin tentang A, B, C, itu ada. Sementara kalau radio kan mungkin nggak bisa seperti itu. Ya tapi itu dia tadi, radio easy access, gratis dan bisa diakses di mana aja. Itu yang mungkin bisa membuat radio masih lebih gede lah. Betul. Aku melihatnya sih mungkin memang bagi radio, podcast nih udah jadi threat ya. Jadi ya seperti kata Mas Semi, radio juga udah pada podcastan semua nih penyiar-penyiarnya, karena harus adaptasi, adapt or die ya. Kalau dari Teh Risa gimana? Kalau menurutku sih bakal besar sih kayaknya. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa membayangkan, cuman suatu saat ini bakal jadi sesuatu yang besar gitu. Mungkin bisa jadi sebesar YouTube juga gitu. Alasannya sih karena aku tuh sekarang lagi mengajar di sebuah universitas itu yang mewajibkan mahasiswanya tuh, jadi tugas akhirnya adalah membuat podcast gitu. Dan itu udah jadi satu bukan aku yang merencanakan, tapi si universitasnya sendiri yang mengharuskan itu jadi tugas wajib buat mahasiswa gitu. Jadi ketika mahasiswa aja sudah disuruh untuk membuat podcast gitu, saya yakin ini bakal jadi sesuatu yang nyebar gitu kemana-mana. Jadi dari yang semula asalnya cuma sebagai tugas, pemenuhan tugas kuliah gitu, lama-lama ini bisa jadi suatu kebiasaan sih menurutku.
Bahkan udah masuk silabus universitas gitu lah ya Teh ya. Oke, nah sekarang saya pengen ngomongin soal monetisasi nih ya, karena walaupun podcast itu adalah sebuah kegiatan yang asik, akan lebih asik lagi kalau cuan tentunya. Sejauh ini, how do your podcast make money? Podcastnya menghasilkan nggak sih? Enggak, kita lumayan emang podcast yang kami kerjakan cukup lama ya, nggak untuk dimonetize. Tapi kan kalau podcast di platform-platform ini kan emang nggak bisa langsung, nggak kayak di YouTube, nggak kayak lagu di Spotify atau iTunes yang bisa ada royaltinya kan. Jadi lebih kayak iklan, kayak adlib. Atau sekarang Unfaedah itu kita udah berapa episode yang bersama Spotify eksklusif? Mungkin 4 lah ya segituan. Jadi karena kita ada kontrak eksklusif sama Spotify, jadinya otomatis Spotify membayarkan sejumlah fee lah ke Unfaedah gitu kan, untuk eksklusif di Spotify aja dan nggak ada di platform lain gitu. Itu salah satu penghasilan yang baru-baru ini kami terima gitu. Tapi di luar itu, kalau ngomongin soal brand bisa tap in ke dalam podcastnya kan sebetulnya ya dari mungkin sesederhana adlibs, mungkin built-in topics, mungkin bisa ada live podcasting, karena bentuk live podcasting juga sekarang udah lumayan jamak lah di Indonesia, karena beberapa teman kita juga ada yang udah bisa mulai kegiatan tersebut gitu, podcasting di luar dengan penonton, live recording itu udah ada. Terus bisa diparalelkan juga dengan sosial media dan lain-lain sebagainya. Jadi maksudnya si podcast itu merupakan anchor dari si kegiatan tap in atau placement itu sendiri. Gimana kalau gue nggak mau memilih semuanya? Jadi gue jual aja semuanya, habis itu gue cuma terima uangnya aja. Cuman sebenarnya bisa disinergi, karena kalau misalkan punya paket lengkapnya, sosial media, podcastnya, YouTube-nya, segala macam, itu semuanya harusnya bisa terintegrasi gitu dan jadi satu network sendiri. Jadi kayak kita punya station sendiri lah gitu. Itu bagusnya di situ sih. Dulu Sammy itu pernah bilang ya di sebuah wawancara YouTube yang aku stalking, katanya kan Lawless kan punya burger bar ya, punya Lawless kedai burger nih. Nah, Lawless Burger Bar ini tuh dia itu memperluas pangsa pasar Lawless. Jadi mungkin awalnya Lawless Jakarta itu audiensnya adalah anak-anak metal, anak-anak motor. Tapi dengan adanya Burger Bar, jadinya audience Lawless ini atau niche pangsa pasarnya Lawless ini melebar. Karena yang suka makan burger Lawless itu kan tua muda, laki perempuan gitu kan, semuanya. Nah, kalau podcast Unfaedah itu memperluas niche-nya Lawless nggak sih? Kita belum pernah ada datanya sih sebetulnya. Tapi kalau di podcast kami juga kita agak restricted bukan? Untuk nggak semuanya bisa. Eksplisit gitu maksudnya. Iya, karena kita eksplisit. Bisa diakses tetap sih memang, tapi udah ada warning kalau itu eksplisit gitu ya. Ya itu juga mungkin ya, tadi kalau balik tadi ke yang brand juga mau placement ke kita agak takut-takut karena kita nggak ada rem. Tapi ya itu kebebasan berekspresinya justru yang membedakan sama radio kan. Iya, makanya orang gitu, senang gitu, berasa tongkrongan gitu, nggak ada censorship atau belum mungkin. Ya nggak tahu juga, tapi menurut gua kalau misalkan sampai ada, justru malah podcastnya jadi in a way agak jadi kurang seru sih. Maksudnya kalau misalkan emang sevulgar itu, terlalu vulgar, terlalu kasar, terlalu insulting atau gimana ya, gua rasa nggak usah pakai peraturan pun orang udah bisa istilahnya kayak mensomasi atau apa podcastnya gitu kan. Tapi kalau misalkan akhirnya dibatasi, menurut gue malah jadi berkurang sih fun-nya. Dan kalau misalkan apakah ini jadi memperluas pasar atau apa, mungkin bukti atau data konkretnya kalau yang dengerin podcast akhirnya beli burger misalnya gitu. Yang tadinya beli burger jadi dengerin podcast, belum pernah ada data yang seperti itu. Atau minimal tahu tentang Lawless. Maksudnya kayak saya gitu ya kan, saya nggak dengerin Seringai jujur gitu kan, tapi jadi akrab sama Lawless karena dengerin Unfaedah gitu. Ternyata musik rock bisa dikembangin jadi bisnis kuliner dan menyajikan. Boleh ditiru nih idenya. Ngembangin bisnis sambil buka lapangan kerja buat orang lain. Kenalin nih, Aryan.
Selain Semi, dia salah satu founder Lawless Burger Bar yang barusan gue datengin. Dia vokalis Seringai, band rock oktan tinggi yang pernah jadi band pembuka konser Metallica di Jakarta. Hey, Mr. Aryan. Hey, How are you, brother? apa kabar lo? Sehat-sehat lama. Dari sebelah? Iya, habis makan gue. Ketemu Semi ya? Iya, Semi ada sebelah terus. Oke. Iya sih, maksudnya kan selain Lawless, gue dan Aryan juga bersama Seringai ada podcastnya band juga nih. Salah satu band lokal yang punya podcast juga si Seringai gitu. Ada beberapa teman-teman kami atau a friend of a friend yang bilang, wah gila, gue seneng banget dengerin podcastnya si Seringai, tapi gue belum pernah ngeliat mereka manggung. Itu ada gitu, maksudnya in a way berarti kan marketnya juga jadi makin luas ya. Kan bisa aja ada orang yang lagi browsing, misalnya top 30 podcast siapa didengerin satu-satu, ternyata oh yang ini gue suka, tapi padahal gue mungkin nggak tahu latar belakang kreatornya siapa gitu, bisa seperti itu sih. Jadi memperluas, ya tapi emang belum ada data aja sih. Iya betul. Paling ya data-data yang paling mendasar yang kami terima adalah misalkan kami lagi ngomongin sebuah mobil spesifik gitu. Terus tiba-tiba ada followers kami yang nemu mobil itu di jalan, terus difoto, oh ini yang diomongin sama Unfaida Podcast misalnya gitu. Atau Aryan ngomongin soal kuburan jeruk purut, tiba-tiba ada orang lagi lewat situ terus sengaja masuk kuburan difoto, oh ini yang diomongin sama Aryan misalnya gitu. So we know that someone is listening gitu. Kalau misalnya suatu hari Teh Risa bikin episode khusus, misalnya episode YouTube ataupun podcast episode Jurnal Risa yang khusus, yang bagus banget, yang spesial banget, tapi berbayar. Kira-kira apakah orang mau gitu? Orang mengakses. Kalau menurut Teh Risa tuh gimana sih kita dalam hal menjual konten digital? Sebenarnya ini lagi dicoba sih. Jadi kita akan bikin kita akan bikin sebuah atau beberapa episode di luar episode rutin gitu. Termasuk sebenarnya rangkaian turnya si Jurnal Risa juga ini salah satu cara kita untuk cari tahu nih, ini orang kalau misalkan nonton Jurnal Risa tapi berbayar gitu ya, special event yang kita nggak tayangin di YouTube, mereka mau nggak? Dan ternyata wow gitu, di luar ekspektasi kita, hasilnya ternyata mereka mau loh dengan itu gitu. Dan sekarang si YouTube juga sekarang lagi menggencarkan namanya YouTube Member, di mana orang-orang yang mau membayar lebih per tiap bulannya untuk konten di luar yang konten biasa kita upload gitu. Jadi nggak tahu sih, sekarang aku belum kepikiran ke situ, cuman mungkin nantinya ketika suatu saat kita memang mau vlogging yang benar-benar kayaknya nggak nyari hantu gitu, di luar dari itu kita bakal bikin khusus untuk YouTube Member gitu. Dan beberapa teman-temanku yang memang ngevlog itu bisa kok gitu, ternyata banyak banget teman-teman atau yang nonton itu rela menyisihkan sebagian uang ya tiap bulan untuk ikutan YouTube Member supaya lihat konten eksklusif mereka itu banyak gitu, kayak gitu. Oke, iya. Karena yang aku dengar pemirsanya Jurnal Risa atau fanbase-nya Jurnal Risa ini kan cukup militan ya. Salah satu yang militan gitu di YouTube dan cukup demanding gitu. Nah, aku tuh kepengen tahu kalau mereka misalnya diminta untuk menyisihkan uang, ibaratnya membeli konten di tengah konten digital yang serba gratis ini, karena YouTube gratis, podcast gratis, kalau mereka harus menyisihkan sebagian uang ya, itu kira-kira mereka mau nggak ya gitu? Sejauh apa orang kita mau? Oke, jadi aku bikin Ghostbuster ini kan, aku bikin Ghostbuster ini di luar dari YouTube kan, memang ditayangkan di tempat lain gitu. Cuman untuk orang-orang yang mau beli tiketnya gitu, dan mereka tuh ikut penelusuran secara virtual bareng Jurnal Risa bersama bintang tamu gitu. Cuman 8 lokasi, 8 episode, dan satu episodenya 20.000. Itu kita udahlah maksimal 3.000 deh, kita udah aman gitu. Dan ternyata sampai hari ini kita baru mau masuk episode 5 dan 6, itu udah terjual 40.000 tiket. Wow. Jadi itu yang wah, 40.000 ya Teh? Serius ini orang mau nonton beginian sampai 40.000 tiket. Jadi itu salah satu yang
oh ya di ternyata orang 3 mau kota kok ya. gitu. Di Memang ada beberapa yang jadi pro dan kontra gitu di komen Instagram kami gitu, si personil Junarisa yang kok gitu sih sekarang jadi nyari duit bla 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 gitu. Terus tapi ada banyak juga orang-orang yang membela kami dengan ya udahlah, Junarisa juga kena pandemi kali, katanya gitu. Mereka juga butuh uang, masa Iya. mau digratisin mulu gitu katanya. Jadi kita tidak pernah berkomentar apapun, mereka yang saling pro dan kontra itu terjadi sama penonton-penontonnya saling gitu. debat sendiri ya. Iya, debat sendiri. Diskusi sendiri lah ini. Iya. Pak. Kenapa sih podcast tuh harus didukung oleh brand gitu? Dan bagi content creator sebesar kalian kan sudah yang sudah cukup besar ya di Indonesia. Itu kerjasama apa aja sih yang bisa diciptakan dengan brand, khususnya dalam podcast? Dan opportunity-nya tuh sebesar apa sih dalam hal kerjasama antara brand dengan podcastnya? Tadi sih sedikit udah sempat gue mention kalau misalkan bentuk-bentuk apa aja yang bisa di-incorporate di dalam podcast itu kan selain tadi adlibs, ada built-in topics, ada live podcasting, ada integrasi dengan social media dan lain-lain yang semuanya bisa dibilang serba 360 dan nggak terbatas di podcastnya aja gitu. Asal si kreatornya sendiri punya semua aset tersebut yang tadi gue sebutkan gitu kan. Satu lagi, industri podcast yang sekarang memang udah kelihatan banget lagi maju, ya udah jelas itu ada pasarnya sendiri dan ada pendengarnya. Maksudnya untuk Unfaedah sendiri, gue baru ngelihat intip tadi datanya gitu ya. Kami mulai itu mungkin belum ada 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit lah, kurang lebih gitu. Tapi sampai saat ini kami ada belum sampai 60 episode, tapi udah mendapatkan misalkan 10 juta plays gitu. Nggak tahu, mungkin ada podcast-podcast lain yang lebih besar lagi dari kami, tapi 10 juta plays dibagi 60 katakanlah, itu berarti sama dengan sekitar 170-an ribu plays dari setiap episode gitu. Itu menurut kami pribadi bukan sebuah angka yang jelek gitu. Maksudnya untuk sebuah produk bisa ditaruh di dalam sebuah konten yang ditonton atau didengarkan sama 170 ribu orang, itu bukan data yang jelek gitu. Satu itu. Kedua juga podcast itu kan bisa disaring atau bisa di-curate oleh brand yang mana kira-kira yang profilnya atau kontennya cocok dengan brand mereka gitu kan. Tinggal dipilih aja, misalkan Jurnal Risa misalnya mau jual kemenyan gitu kan, ada brand kemenyan yang internasional misalkan mau placement di Jurnal Risa cocok, tepat gitu misalkan. Atau misalnya ada brand apa, oli Kopi hitam Cocok, iya. Dan rokoknya karena dengerinnya mungkin. malam-malam kan. iya gitu. Jual kentongan misalnya, ronda Juronda gitu kan. Ini kayak Unfaedah yang masuk akhirnya memang sesuatu yang ikut dengan image si Lolos Jakarta sendiri. Iya. Ya kita banyaknya akhirnya produk-produk alkohol misalnya, Otomotif misalnya, event-event musik gitu sih. iya, sampai macam-macam sih produk-produk kayak apa ya, bangsa cicilan rumah misalkan, karena banyak pendengar kita juga yang span umurnya itu antara 20 sampai 27 kalau nggak salah tadi gue sempat lihat gitu. Jadi di usia segitu kan mungkin pekerja baru dan lain-lain, mungkin butuh nyicil rumah, butuh apa segala macam. Karena pendengarnya umurnya pas sama apa yang mau dituju, jadinya misalkan di-incorporate di situ, misalnya gitu juga bisa. Gitu sih. Jadi data penting banget sih untuk bahan jualan podcast gitu. Iya. Analytics penting, dan juga sebenarnya kreativitas kita kira-kira kita mau pengen tap in dengan brand apa aja gitu, itu kan kita bisa kreasikan. Kalau dari Teh Risa gimana? Kira-kira gimana nih kalau mau kerjasama dengan brand? Oke, nambahin dari untuk yang podcastnya. teman-teman tadi bilang. Jadi kalau si podcast itu menurut aku segmennya agak beda nih. Jadi di YouTube yang nonton beda, di podcast pun untuk saat ini segmennya berbeda gitu. Jadi sebenarnya brand bisa meraup berbagai segmen gitu, termasuk segmennya podcast gitu. Sama ketika ada segmennya Instagram, segmennya Twitter gitu, YouTube dan podcast pun beda gitu kalau menurut saya. Dan podcast itu menurut saya salah satu media yang menghipnotis. Jadi orang dengan ngomong aja
orang bisa ngebayangin, orang bisa seolah ngerasain. Menurutku sih lebih kelihatan tulus kali ya. Kalau misalkan di video gitu kita bisa ya udah acting aja gitu kan. Kalau misalkan harus merepresentasikan sebuah brand gitu, kadang-kadang terlihat acting, tapi kalau di podcast tuh terasa lebih lebih menghipnotis kalau kata-kata saya. Why Aren't You Podcasting Now? Presented by MLD Podcast. Mungkinkah ku bayar tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak?